Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, saya agak sedikit berbeda ya. Topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai PKN ya, mata pelajaran PKN, yaitu lebih tepatnya mengenai sistem dan dinamika demokrasi ya di Indonesia utamanya ya. Nah, jadi ini cukup menarik, pembahasannya cukup menarik. Jadi kita akan beranjak sedikit ya dari yang biasanya kita itu membahas pelajaran yang bersifat ini ya, bersifat hitung-hitungan seperti fisika, kimia dan matematika. Kita akan coba untuk membahas pelajaran yang bersifat sosial begitu ya. Jadi tidak ada hitung-hitungan, tapi lebih kepada penalaran sosial begitu. Baik, kita akan bahas yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia ya. Ya, ini sub B ya, kita akan bahas dinamika penerapan demokrasi Pancasila ya. Tentu dari masa ke masa Indonesia telah melewati banyak sekali periode periode penerapan demokrasi di Indonesia. Kita di Indonesia ini sudah melewati banyak fase ya. Kita melewati pada saat zamannya Bung Karno, Presiden Soekarno menjabat, tentu punya penerapan demokrasinya tersendiri ya. Kalau tentu pada saat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto penerapan demokrasinya itu berbeda. Begitu pula juga pada saat Presiden Habibie. Pasti ada juga perbedaan ya, perbedaan antara penerapan demokrasinya ya. Jadi setiap presiden, setiap masa periode itu punya penerapannya masing-masing. Nah, maka kita di sini berusaha untuk menganalisis bagaimana ciri-ciri dari tiap-tiap periode tersebut. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Ini mungkin saya akan lewatkan ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sini ya, saya akan membahas sedikit yaitu bahwa pembagian dari periodenya, sebelumnya saya harus ingatkan periodenya. Pembagian periode demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi pada saat sebelum kemerdekaan dan juga pada saat setelah kemerdekaan ya. Nah, di situ kita akan bahas ya. Jadi itu dulu ya yang harus dipahami bahwa Indonesia kita bagi periodenya menjadi sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Baik, seperti itu. Nah, kita harus tahu kita punya di Indonesia itu demokrasi Pancasila ya. Di luar negeri mungkin punya sistem demokrasinya sendiri. Di Amerika dengan di Indonesia pasti berbeda demokrasinya. Sama-sama demokrasi, tetapi punya sistemnya berbeda. Nah, kita Indonesia punya namanya demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi dengan Pancasila sebagai dasar dalam penerapannya, penerapan demokrasinya. Nah, menurut Sanusi bahwa ada beberapa prinsip penting dalam demokrasi Pancasila. Jadi, apa ciri-ciri dari demokrasi Pancasila? Ya, yang pertama adalah demokrasi kita itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kita sebagai negara yang mengakui bahwa kita itu bertuhan kepada satu yang Maha Esa, maka demokrasi kita juga harus dilaksanakan berdasarkan itu, harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling dasar ya, itu yang paling dasar sekali. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi harus dilaksanakan dengan logika, dengan akal, dengan cerdas, dengan akal gitu, dengan logika. Kalau misalkan demokrasi ini diterapkan tanpa ilmu, maka yang terjadi malah penyimpangan dari demokrasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat. Bahwasanya demokrasi harus mengutamakan rakyat. Mengutamakan rakyat. Kalau misalkan demokrasi ini bukan untuk rakyat, ya maka tujuan dari demokrasi itu sendiri tidak dapat dipenuhi. Karena demokrasi itu menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat,
ke-18 kalau tidak salah. Itu menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah apa? Pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, begitu. Maka harus kita mengutamakan rakyat dalam demokrasi. Terus juga demokrasi rule of law, saya mungkin akan lewatkan saja ya. Ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ya. Ada demokrasi HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, ya. Jadi kita harus punya pengadilan yang merdeka, ya. Harus dilakukan secara adil pengadilan itu. Prosesnya juga harus jelas. Lalu juga demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi kita mengakui demokrasi di Indonesia itu, kita mengakui adanya otonomi daerah, ya. Jadi selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran dan juga demokrasi yang berkeadilan sosial. Ya, ini prinsip-prinsipnya ya. 10 prinsip demokrasi Pancasila menurut Sanusi. Nah, sekarang kita akan bahas periodisasi dari perkembangan demokrasi Pancasila. Jadi kita di sini akan mulai membahas periode-periode penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Ya, karena di sini kita pakainya demokrasi Pancasila, maka yang kita lihat itu adalah perkembangan demokrasi Pancasila, gitu ya. Nah, periode yang pertama adalah dari tahun 1945 sampai dengan 1949, ya. Nah, pada saat itu kita masih dalam tahap mempertahankan kemerdekaan, ya. Pada waktu itu dalam periode ini masih sangat kental dengan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi fokus kita pada saat itu masih untuk mempertahankan kemerdekaan kita dari serangan Belanda waktu itu. Karena pada saat periode ini ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Jadi pada tahap ini memang sangat sulit untuk menerapkan demokrasi Pancasila secara konsekuen gitu ya, secara menyeluruh. Karena waktu itu kita masih belum bisa fokus untuk menerapkannya secara maksimal. Jadi kita masih fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada periode ini bentuk negara kita itu masih kesatuan, ya. Jadi bentuk negara kita ini kesatuan sehingga pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia itu dinaungi oleh satu pemerintahan. Semuanya sama gitu ya. Semua daerah di Indonesia dinaungi oleh satu pemerintahan pusat. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk bentuk pemerintahannya adalah kita republik dipimpin oleh presiden ya. Jadi sistem pemerintahannya presidensil. Kita dipimpin oleh presiden ya dan wakil presiden ya. Pada saat itu adalah Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Nah, selanjutnya namun pada 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem parlementer. Kenapa hal ini dilakukan? Karena dikhawatirkan jika presidensil itu terjadi kediktatoran ya, karena sangat rawan pada saat itu ya. Pada saat itu sangat rawan terjadinya kediktatoran ya. Karena kekuasaan presiden itu sangat kuat pada saat itu. Bahkan terlalu kuat. Maka dari itu untuk memecah kekuasaan agar tidak terkonsentrasi pada satu orang atau pada satu jabatan, diubahlah sistemnya dari sebelumnya presidensial menjadi sistem parlementer. Kalau parlementer kan artinya parlemen, wakil-wakil parlemen, wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat atau DPR ya pada saat dan kalau sekarang itu DPR itu bisa memegang kekuasaan juga. Jadi tidak hanya terpusat pada satu orang yaitu presiden gitu. Nah, bagaimana ciri-cirinya pada tahun 1945 sampai dengan 1949 ini? Ciri-cirinya adalah terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi, ya. Nah, tadi kan balik lagi bahwa pada saat itu kita masih sulit sekali untuk menerapkan demokrasi Pancasila secara konsekuen. Karena kita sedang mempertahankan kemerdekaan dan sedang melakukan revolusi. Artinya maksudnya kita sedang
berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Makanya di sini pers pers saat itu memang dibebaskan gitu untuk memberitakan apapun, tetapi memang difokuskan untuk pers itu untuk mendukung revolusi dengan ya membuat propaganda, dengan membuat slogan-slogan yang bisa mendukung revolusi, yang bisa mendukung mem, eh, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia seperti itu. Nah, jadi persnya itu belum fokus untuk seperti ya menggali cerita, menggali apa namanya ya, di dewan gitu ya, apa ya, maksudnya tidak seperti sekarang inilah persnya yang sangat bebas gitu ya untuk mengulik cerita, untuk mengulik berita apapun ya, baik tentang berita keuangan, ekonomi dunia, politik ya. Nah, pada saat itu difokuskan persnya itu untuk mendukung revolusi dengan tadi ya membuat propaganda dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya adalah dibentuknya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat untuk menggantikan parlemen ya. Nah, walaupun sistem kita itu parlemen, tapi ternyata kembali lagi kita masih dalam keadaan yang genting, masih dalam keadaan mempertahankan kemerdekaan, maka masih belum belum eh, dimungkinkannya untuk membentuk parlemen. Maka dibentuknya KNIP untuk menggantikan parlemen. Jadi KNIP ini Komite Nasional Indonesia Pusat ini tugasnya apa ya? Tugasnya sebetulnya jatuhnya seperti menteri, yaitu untuk membantu tugas presiden, dan uh, berperannya mirip seperti menteri gitu sebetulnya, gitu ya. Karena sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Nah, lalu juga di tahap ini juga mulai banyak partai politik ya, sesuai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 ya. Jadi di sini sudah mulai tuh banyak partai PNI. Partai PNI itu kan partainya Bung Karno tuh ya, PNI ya. Terus juga Masyumi. Nah, di situ mulai banyak partai politik di situ ya. Jadi partai politik dibiarkan tumbuh pada saat ini. Tapi memang tidak terlalu masif gitu perkembangannya. Kayak karena kembali lagi masih kita itu berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, selanjutnya adalah periode 1949 sampai dengan 1959. Nah, di sini demokrasi kita itu disebut dengan demokrasi parlementer. Kenapa? Karena kita menerapkan sistem pemerintahan parlementer, gitu ya. Sehingga kita nanti dipimpin oleh perdana menteri, ya kita dipimpin oleh perdana menteri pada saat itu. Dan banyak perdana menteri yang sudah menjabat gitu ya. Dari pertama itu Bung Hatta, lalu juga ada siapa ya? Bung Hatta, lalu juga eh, ya banyak lah ya, Bung Hatta dan lain-lainnya ya. Saya lupa gitu. Nah, pada periode ini ya tadi ternyata dari periode 1949 sampai dengan 1959 ini, dari 27 Desember tahun 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 50, itu ternyata bentuk negara kita itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, sebelumnya 1949 itu adalah bentuknya kesatuan. Nah, ternyata pada tanggal 27 Desember tahun 49 itu kita ubah bentuknya dari yang sebelumnya kesatuan menjadi serikat, bentuk negara serikat, Republik Indonesia Serikat. Sehingga artinya negara kita itu sistemnya mirip-mirip dengan Amerika. Amerika itu kan Amerika Serikat. Sistem pemerintahnya serikat, artinya di dalam negara ada negara, ya ada negara bagian gitu. Dan negara bagian itu punya hukumnya masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi ada federal gitu ya, ada pemerintahan federal gitu. Jadi ada negara bagian, di atasnya ada negara federal, ada federal ya, daerah federal. Nah, sistem pemerintahannya tadi parlementer ya. Jadi kita dipimpin oleh perdana menteri
Dan konstitusi kita yang berlaku pada saat itu adalah konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat, ya. Nah, selanjutnya di 17 Agustus 50 diubah lagi. Yang sebelumnya kita itu serikat balik lagi menjadi kesatuan. Balik lagi menjadi kesatuan, tetapi sistem pemerintahan kita masih parlementer, artinya kita masih dipimpin oleh perdana menteri, ya. Dipimpin oleh perdana menteri. Nah, tapi tetap ada presiden, tetap ada, tapi kita ada perdana menteri, gitu ya. Nah, itu berlaku sampai dengan 27 Desember tahun 1999. Dan konstitusi kita yang berlaku adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, gitu ya. Nah, jadi sebelumnya itu konstitusi RIS, kita berubah menjadi konstitusi UUDS 1950, ya. Nah, di tahun periode ini ada juga namanya Dewan Konstituante, ya. Dewan Konstituante, ya. Di mana Dewan Konstituante ini bertugas untuk membuat undang-undang dasar baru atau konstitusi baru. Karena ya pada saat itu konstitusinya itu belum jelas. Makanya di sini ada konstitusi UUDS tahun 1950 untuk mengisi konstitusi kita sementara gitu, tapi hanya untuk sementara agar kita punya konstitusi, ya. Jadi sementara si Badan Konstituante itu membuat UUD baru, nah konstitusi yang dipakai pada saat itu adalah konstitusi UUD 1950, ya. Tahun 1950. Nah, jadi Badan Konstituante itu, Dewan Konstituante itu bertugas untuk membuat undang-undang baru, undang-undang dasar baru gitu ya. Nah, itu adalah dari masa 17 Agustus tahun 50 sampai dengan 1959. Ada namanya Dewan Konstituante. Nah, ciri-cirinya adalah kekuasaan parlemen besar. Artinya kekuasaan tidak terpusat di presiden. Terus juga akuntabilitas tinggi. Artinya apa-apa yang dilakukan oleh pemerintahan tersebut itu transparan, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Terus juga multipartai, artinya di sini banyak partai yang bertumbuhan, ya. Masyumi, PSI, PKI, di situ banyak sekali partai-partai yang tumbuh, ya, sehingga menjadikan politik kita itu lebih berwarna gitu ya. Tidak hanya satu partai atau dua partai. Lalu juga ada pemilu ya, walaupun hanya dilaksanakan sekali yaitu pada tahun 1955, tetapi ini menjadi pemilu pertama Indonesia bagi Indonesia, dan pemilu ini dilaksanakan secara damai dan adil begitu. Ini bersejarah sekali. Karena sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan ya, di periode ini kita tidak bisa melaksanakan pemilu, tapi sekarang kita bisa melaksanakan pemilu dan itu merupakan prestasi bagi Indonesia. Lalu juga hak dasar manusia diakui gitu ya. Jadi di sini hak-hak manusia kita sebagai manusia yaitu hak bebas, hak milik, hak ekonomi dan lainnya itu dilakukan, diakui. Terus juga adanya otonomi daerah. Artinya daerah punya kewenangan untuk mengurusi daerahnya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa ini periode yang paling harum pada saat periode yang paling harum di antara nanti ya. Di antara yang nanti-nanti ini nih ya. Jadi ini periode yang paling cerah ya istilahnya. Karena di sini parlemen yang besar, kekuasaan parlemen besar, akuntabilitas tinggi. Ini saya rasa merupakan periode yang paling harum di antara periode-periode yang lain. Nah, sekarang kita bandingkan dengan periode selanjutnya. Ternyata periode selanjutnya adalah tahun 1959 sampai dengan 1965. Disebut sebagai demokrasi terpimpin atau Orde Lama, ya. Nah, tadi ya, Kak, saya sudah membahas bahwa ada namanya Badan atau Dewan Konstituante yang bertugas untuk membuat undang-undang baru, gitu. Undang-undang dasar baru. Tapi ternyata sampai tahun 1999, dari awal terbentuknya sampai tahun 1959 ini tidak dihasilkan undang-undang dasar baru gitu. Undang-undang dasar baru ya. Kenapa? Karena sebetulnya Badan Konstituante ini
mayoritas ada yang terbagi menjadi dua kubu gitu ya sebetulnya Badan Konstituante ini. Ada yang dari Masyumi, ada yang dari PKI. Nah, ada yang mau menerapkan Undang-Undang Dasar itu adalah dengan menggunakan landasannya itu Pancasila atau nasionalisme ya dalam konstitusi Indonesia. Tapi sedangkan ada juga dari pihak Masyumi, Partai Masyumi itu inginnya apa? Inginnya menggunakan kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah syariah dalam undang-undang dasarnya itu. Dan itu tidak kunjung menghasilkan, tidak kunjung ditemukannya solusi gitu. Ya, jadi pada saat voting ternyata hasilnya selalu begitu terus. Jadi selalu jalan buntu gitu, tidak pernah ketemu hasilnya. Maka pada tahun 1959, tepatnya tanggal 5 Juli, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan Konstituante dan Undang-Undang Dasar kita balik lagi ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita itu balik lagi ke menggunakan yang UUD tahun 45 gitu ya. Nah, pada saat itu untuk negara kita itu kesatuan dengan sistem pemerintahannya itu presidensial tapi dengan demokrasi terpimpin. Artinya kekuasaan kita itu benar-benar terkonsentrasi di presiden. Kekuasaan kita itu terkonsentrasi di presiden ya. Bahkan kekuasaan legislatif pun juga dikuasai presiden karena DPR-nya saja dibubarkan oleh presiden dan diganti dengan DPR GR. DPR gotong royong, DPR MPR gotong royong gitu. Nah, itu pada saat tahun 59 sampai 65. Jadi di sini banyak penyelewengan dari demokrasi, penyelewengan dari Pancasila pada saat periode ini. Karena harusnya presiden itu tidak memegang semuanya, kekuasaannya harus dibatasi gitu. Maka ini terjadi penyimpangan gitu ya pada tahun 59 sampai 65 ini ya. Nah, selanjutnya apa ciri-cirinya ya? Nah, ciri-cirinya adalah kaburnya partai politik ya, karena kekuasaan presiden terlalu besar, banyak eh, banyak partai-partai yang dibubarkan oleh pemerintah pada saat itu gitu ya. Padahal itu adalah hak manusia untuk berkumpul dan berserikat gitu loh, hak dasar. Tapi karena campur tangan dari pemerintah, akhirnya banyak partai-partai yang dibubarkan ya, seperti Masyumi salah satunya. Lalu yang kedua, terbentuknya DPR gotong royong ya. DPR yang sebetulnya dibentuk oleh siapa? Orang-orang yang dipilih oleh siapa? Oleh presiden. Ini kan penyelewengan tentunya ya. Bahwa harusnya DPR itu adalah perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari presiden. Maka harusnya tidak betul gitu. Harusnya ini dipikir-pikir dong. Tidak boleh dong kita membuat sendiri. Tidak boleh dong presiden itu membuat sendiri, membuat lembaga legislatif sendiri gitu. Itu kan artinya kekuasaan presiden terlalu terkonsentrasi. Makanya disebut dengan demokrasi terpimpin. Begitu. Nah, lalu juga yang ketiga, hak dasar manusia lemah ya. Karena apa tadi? Campur tangan presiden, campur tangan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat besar gitu. Bahkan sampai hak dasar manusia itu lemah sekali. Lemah sekali. Nah, maka inilah yang terjadi pada saat tahun 59 sampai 65. Terus juga banyaknya kekurangan kebebasan pers. Sekarang pada saat periode itu presiden atau pemerintah ya secara umum itu sangat anti kritik. Ada yang mengkritik sedikit langsung diberendel. Banyak sekali majalah-majalah yang diberendel pada saat itu. Majalah-majalah yang diberendel. Karena apa? Karena hanya karena dia mengkritik presiden ataupun juga pejabat negara, pejabat tinggi negara. Ya. Nah, maka pers ini kurang bebas dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, lalu yang kelima tadi ya, adanya sentralisasi kekuasaan di presiden.
sehingga presiden terlalu kuat dan akhirnya menimbulkan kediktatoran di kalangan presiden gitu ya. Oke. Di benak presiden gitu. Banyak terjadi eh, banyak terjadi eh, kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan lah pada saat periode ini. Nah, selanjutnya adalah pada periode Orde Baru, yaitu tahun 65 sampai 1998. Nah, pada tahun ini ya Presiden Soekarno itu diturunkan secara tidak langsung ya, jadi tidak langsung tanda kutip lewat surat perintah 11 Maret Super Semar. Akhirnya pada saat itu yang menggantikan Presiden Soekarno adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto ditunjuk lewat Super Semar itu ya untuk menjadi apa? Menjadi pengganti presiden gitu ya. Jadi kekuasaan presiden tidak lagi dipegang oleh Presiden Soekarno tapi dipegang oleh Presiden Soeharto. Ya. Nah, tujuan dari atau visi yang ingin dicapai oleh pemerintahan Orde Baru ini adalah bahwasanya Pancasila itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai dengan isinya gitu. Tidak menyeleweng dari isi awalnya. Nah, itu adalah visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Orde Baru. Ya, pemikirannya seperti itu. Tapi ternyata kan secara praktiknya ada penyimpangan yang tetap terjadi gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, bentuk negaranya adalah kesatuan, lalu sistem pemerintahannya kembali lagi ke presidensial. Presidensial ya. Jadi dipimpin oleh presiden dengan demokrasi Pancasila ya. Maunya begitu ya, tapi ternyata kan pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila gitu ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya ya? Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif rendah. Kita lihat bahwa dari periode 65 sampai 98 ini presiden siapa? Ya, tetap pada saat itu adalah tetap Presiden Soeharto selama 32 tahun ya. Jadi rotasi kekuasaan di eksekutif itu sangat rendah karena presidennya itu aja. Nah, lalu selanjutnya adalah rekrutmen politik tertutup. Kalau misalkan DPR dan MPR mungkin ya memang terbuka ya, karena kenapa? Yang memilih langsung rakyat. Tapi kalau misalkan untuk jabatan yang seperti direktur jenderal kementerian, ya terus menteri, jabatan ya ketua lembaga organisasi, ya ketua BIN ataupun ya pokoknya lembaga-lembaga negara gitu, itu dilakukan secara tertutup gitu. Harusnya kan terbuka. Karena apa? Karena lembaga tersebut menggunakan uang pajak atau uang rakyat sebagai operasionalnya, sebagai dana operasionalnya, maka harus ada laporan. Tapi ternyata tidak dilaporkan gitu loh. Ternyata tidak dilaporkan. Nah, maka di sini rekrutmennya menjadi tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk sebagai sebagai pejabat negara dan lain-lainnya gitu. Padahal harusnya rekrutmen itu terbuka bagi umum, itu siapa saja bisa mendaftar. Cuman karena memang dasarnya begitu ya, memang dasarnya inginnya seperti itu, makanya jadinya rekrutmennya dibuat tertutup, ditutup-tutup ya. Lalu yang keempat adalah pemilu berkala. Ya, memang selama dari tahun 65 sampai 1958 ini kita pemilu ini dilaksanakan secara berkala tiap 5 tahun sekali sih ya. Itu bagusnya dari pemerintahan Orde Baru, kita melaksanakan pemilu secara berkala. Tetapi memang ternyata banyaknya kita melaksanakan pemilu tidak sesuai dengan kualitas dari pemilu tersebut. Kita memang secara kuantitas menang, kita sampai melaksanakan 5 kali pemilu, tapi ternyata setiap pemilu itu tidak berjalan dengan lancar. Ada banyak kendala-kendala dan kecurangan yang terjadi sehingga pemilu ini tidak maksimal gitu ya. Nah, itu
Pemilunya tidak maksimal. Jadi memang secara kuantitas kita banyak, tapi secara kualitas ternyata tidak terlalu bagus juga gitu. Nah, lalu selanjutnya hak dasar manusia melemah ya, apalagi pada saat zaman Orba ini ya. Banyak sekali kasus-kasus seperti kasus Tanjung Priuk, lalu juga kasus 21 Mei, Universitas Trisakti, yang itu dilakukan oleh oknum pemerintah ya, oknum pemerintah, dilakukan oleh oknum pemerintah gitu ya. Bahkan juga ada Petrus ya, penembakan Petrus ya. Terus juga preman-preman gitu. Nah, jadi hak dasar kita itu sebagai manusia itu lemah. Kita tidak merasa dilindungi oleh pemerintah gitu. Nah, maka inilah demokrasi yang terjadi pada tahun itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi hak dasar manusia melemah. Nah, akhirnya ya dari periode 98 kita ke periode 98 sampai sekarang. Nah, pada tanggal 21 Mei 1998 itu akhirnya Presiden Soeharto karena tuntutan oleh masyarakat luas dan sudah turunnya sudah terjadinya krisis kepercayaan kepada presiden dan pemerintah secara umumnya, maka Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 itu mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan akhirnya diganti oleh wakilnya itu Bapak B.J. Habibie. Nah, akhirnya ya sudah, dengan mundurnya Presiden Soeharto artinya pemerintahan Orde Baru itu dinyatakan bubar, dinyatakan selesai gitu ya. Dan dimulailah periode baru yaitu periode milenial ya. Ya, periode baru gitu. Ya. Nah, eh bagaimana ciri-cirinya? Ya, di sini B.J. Habibie dengan pemikiran yang visionernya membuat banyak sekali terobosan-terobosan baru ya yang sangat membantu kita dalam mengembangkan demokrasi yang ada saat ini gitu ya. Terus yaitu yang pertama, pers kita sangat bebas, yaitu dibebaskan untuk mencari berita apapun ya. Sehingga akhirnya pers kita yang sekarang itu bisa berkembang sampai saat ini ya. Itu berkat Bapak B.J. Habibie yang membuat rancangan undang-undang mengenai kebebasan pers ya. Gitu ya. Terus juga mengenai HAM itu juga banyak ditegakkan. Terus juga masalah teknologi ya. Industri teknologi itu juga didukung pada saat itu oleh Presiden B.J. Habibie. Terus juga ekonomi juga bagus sekali ya. Pada saat itu rupiah kita itu yang sebelumnya anjlok di angka 15.000, 16.000, seingat saya itu bisa turun sampai ke range 3.000 sampai 5.000, bayangkan. Dari yang sebelumnya 16.000 kita bisa turun ke sampai 3.000 sampai 5.000. Ini merupakan prestasi yang sangat besar gitu ya. Ya, begitu. Nah, itu adalah tahun 98 sampai sekarang gitu ya. Itu pada saat masa B.J. Habibie. Nah, bentuk negaranya itu adalah kesatuan dengan sistem pemerintahannya adalah presidensil dengan demokrasi Pancasila. Nah, jadi demokrasi Pancasilanya sini ya memang kita tidak pernah mencapai kata sempurna ya. Dengan konsekuen gitu ya. Kita pastinya belum bisa melaksanakan demokrasi Pancasila ini dengan konsekuen dan juga murni gitu. Tapi saya rasa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kita menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita menuju ke arah yang lebih baik, menuju arah yang cerah seperti itu. Nah, itu tahun 98 tuh. Kita sudah mulai sangat bagus, sudah mulai bagus demokrasi kita. Nah, selanjutnya ciri-cirinya bagaimana ya? Tadi ya, pers itu dibebaskan, terus juga partai ya, partai yang sebelumnya pada saat Orde Baru itu cuma 3, itu Golkar, PDI, dan juga PPP ya, P3 ya. Partai Persatuan Pembangunan itu yang dulunya cuma 3 partai, itu sekarang dibebaskan. Partai manapun bisa mengikuti pemilu asalkan mengikuti syarat dan ketentuan. Nah, akhirnya kan kita pada tahun 1999 itu mengadakan pemilu umum gitu ya, pemilu dan diikuti oleh banyak sekali partai. Seperti itu. Oke.
Nah, itu adalah periode-periodenya. Begitu, oke? Periode perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, ini mungkin kita lewatkan. Baik, kita lanjutkan. Ini sedikit ya. Nah, ini sub C membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Mungkin saya akan lewatkan. Mungkin saya akan bahas sedikit aja deh. Nah, ini adalah mengenai membangun kehidupan demokrasi di Indonesia itu maksudnya eh, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kehidupan yang demokratis di lingkungan kita, ya. Nah, yang pertama adalah pentingnya. Kenapa penting itu kehidupan demokratis gitu. Apa indikator-indikatornya? Nah, yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Bahwasanya kita di mata hukum harus dilihat sama, harus dilihat sejajar gitu. Antar satu sama lain tidak boleh dibedakan berdasarkan jabatan, berdasarkan kekayaan, berdasarkan bentuk tubuh, muka tubuh, warna kulit itu tidak boleh. Harus sama di mata hukum, ya. Harus diperlakukan sama. Kalau misalkan sebagai seorang terdakwa, perlakukanlah sebagai terdakwa terlepas dari apapun status sosial dari si terdakwa tersebut. Maka harus sama di mata hukum. Terus juga yang kedua partisipasi dalam pembuatan keputusan. Bahwasanya dalam mengambil keputusan tidak boleh dilakukan secara tertutup dalam kalau mau menerapkan demokrasi gitu. Bahwasanya keputusan itu harus diambil bersama-sama dengan persetujuan bersama sehingga terjadi terwujud kehidupan yang demokratis. Lalu yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil gitu. Lalu selanjutnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, perilaku-perilaku yang seperti apa yang dapat membangun kebiasaan demokrasi di tengah masyarakat kita yang bisa mendukung tegaknya demokrasi di masyarakat kita. Nah, yang pertama tentunya adalah membiasakan diri berperilaku sesuai hukum. Jangan sampai kita itu suka melawan hukum. Lalu yang kedua adalah membiasakan diri bertindak demokratis. Demokratis dalam segala hal. Terus juga yang ketiga membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai. Jadi jangan sampai kita mengadakan perubahan ini, mengusulkan perubahan, tetapi kita mengusulkannya secara radikal dan juga tidak sopan, terus juga memaksakan itu jangan. Tapi kita harus melaksanakan perubahan tersebut secara damai. Boleh melakukan perubahan, tetapi harus ada ketentuan yang harus ketentuan yang harus dipenuhi, harus secara damai gitu. Lalu juga membiasakan diri memilih pemimpin secara demokratis. Jadi demokrasi itu ya berarti bisa lewat voting, musyawarah mufakat ya dan lain-lainnya ya. Lalu juga menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan meminta hak setelah melaksanakan kewajiban. Ya, dan ini sebetulnya bisa Anda pakai logik Anda sendiri lah ya untuk memikirkan apa saja tindakan-tindakan yang sesuai dengan perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya materi kita. Wah, ini pembahasan kita seru sekali ya nih. Seru sekali. Semoga materi saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerti pembelajaran mengenai PKN, pelajaran PKN. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.